Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 04 akan mempresentasikan mengenai Field Programmable Gate Array atau FPGA. Anggota kelompok kami terdiri dari Fikri, Fairuz, Syarifah, dan Zalza. Berikut adalah materi-materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya Syarifah akan mempresentasikan mengenai sejarah FPGA. Industri FPGA berkembang atau berasal dari pengembangan PROM, yaitu Programmable Read Only, dan PLD, Programmable Logic Device. Kemudian pada tahun 1985, pendiri Sealing, Ross Freeman, menemukan FPGA komersial pertama yang bernama XC2064 yang terdiri dari 64 CLB dengan 3 input LUT. Kemudian akhir 1990-an sampai dengan 1992 dilakukan eksperimen untuk mengembangkan komputer yang terdiri dari 600.000 reprogrammable gates. Kemudian pada tahun 1990-an, FPGA mulai digunakan pada bidang telekomunikasi dan networking. Selanjutnya pada tahun 2000-an, FPGA masuk ke dalam bidang konsumer, otomotif, dan aplikasi bidang industri. Pengembangan arsitektur FPGA lebih jauh dengan menggabungkan logic blocks dan interconnect dari FPGA tradisional. Selanjutnya ada dasar teori mengenai FPGA. FPGA ini merupakan sebuah IC digital yang sering digunakan untuk mengimplementasikan rangkaian digital, mirip dengan prototype. Intinya FPGA ini merupakan sebuah chip yang bisa diisi program dan bisa dijalankan dengan software khusus. FPGA ini sangat disesuaikan untuk pemrosesan komputasi dari algoritma integrasi numerik. Keuntungan dari FPGA ini untuk meningkatkan efisiensi rancangan dengan cara mengurangi pemakaian pemrograman software. Kemudian FPGA ini mempunyai koreksi error yang kecil. Selanjutnya, kinerja aplikasi FPGA ini lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi microcontroller dikarenakan FPGA hanya mensintesis hardware saja, sementara microcontroller mengeksekusi software dan hardware. Kemudian, pemodelan FPGA membutuhkan informasi terkait dengan tingkat perbedaan abstraksi dan jenis model yang digunakan. Dalam FPGA ini, interkoneksi bisa diprogram kembali oleh pengguna maupun pendesain di dalam lab atau lapangan, sehingga disebut dengan field programmable. Jenis gerbang logika yang bisa diprogram meliputi semua gerbang dasar untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zalza Karima. Selanjutnya, saya Zalza Karima akan menjelaskan tentang arsitektur dari FPGA. Komponen gerbang terprogram yang dimiliki meliputi ada AND, OR, SOR, NOT, maupun jenis fungsi matematis dan kombinatorik yang lebih kompleks seperti decoder, adder, subtraktor, multiplier, dan lain-lain. Pengertian terprogram dalam FPGA adalah mirip dengan interkoneksi saklar dalam breadboard yang bisa diubah oleh pembuat rancangan. Isi chip dari FPGA ada configure logic blocks, merupakan salah satu bagian isi dari FPGA yang memproses seluruh bentuk rangkaian logika yang dibuat oleh pengguna. Dan ada input-output blocks, merupakan salah satu bagian isi dari FPGA sebagai penghubung antar internal user logic dan eksternal pin dari device. Yang ketiga ada programmable interconnect, merupakan salah satu bagian isi dari FPGA yang berguna sebagai wire segment dan programmable switches. Komponen pembentuk field programmable gate array lainnya yaitu ada anti-fuse, processor core, general purpose I/O, system gates, clocking, fast cherry chains, dan komponen lainnya ada MUX, LUT, hard, soft, firm, IP, fine, medium, coarse, grain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fairuz. Jadi saya Muhammad Fairuz Mamtaz akan menjelaskan tentang karakteristik dan implementasi Field Programmable Gate Array atau FPGA. Dengan adanya gerbang logika pada FPGA, maka komponen ini termasuk komponen elektronika, dan di mana komponen elektronika memiliki dua sifat, yaitu yang pertama non-volatil dan volatil. Kalau non-volatil itu apabila komponen elektronika diberikan suatu input, maka dia akan menyimpan inputan tersebut dengan adanya sumber listrik atau tidak. Namun apabila volatil ini, dia akan tidak akan menyimpan inputan apabila elektronika perangkat elektronika tersebut tidak mendapatkan sumber arus listrik, seperti contohnya FPGA dan RAM. Apabila FPGA ini terputus, maka dia tidak akan menyimpan hasil pemrograman yang awal. Namun pemrograman dari FPGA ini relatif lebih cepat dibandingkan dengan jenis non-volatil. Oleh karena itu, untuk menyimpan data pada FPGA jenis ini digunakan external memory pada perangkatnya. Lalu contoh implementasi FPGA di sini ada 5, yaitu alat bantu dengar, mesin vending machine, lalu lintas, digital processing, dan embedded microcontroller. Next. Lalu yang kelima ada cara kerja dari FPGA. Yang pertama itu sudah pasti kita menghubungkan FPGA dengan sumber. Lalu setelah kita hubungkan FPGA dengan sumber, digunakan pin I/O untuk memasukkan input yang kita inginkan. Yang lalu setelah itu melakukan programming terhadap logic cell yang ada pada FPGA dan untuk mengolah inputan yang telah kita masukkan.
Seperti contohnya, apabila kita menginput persamaan logic gate seperti pada gambar, itu F sama dengan A, B, C plus A aksen BC, maka kita harus melakukan programming dengan bahasa yang dinamakan bahasa FHDL atau Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Itu semacam salah satu language apabila kita ingin berkomunikasi dengan perangkat hardware. Lalu setelah itu kita melakukan pemrograman, akan dihasilkan gerbang logika seperti pada di sebelah kanan slide. Lalu setelah dihasilkan seperti itu, kita melakukan pengecekan, dan apabila tidak ada suatu gerbang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita dapat merubahnya dengan melakukan programming ulang terhadap FPGA-nya dengan FHDL yang tadi saya sebutkan. Next. Lalu di sini ada yang dinamakan dengan carry chains yang disebutkan Zaza Karima tadi. Merupakan salah satu komponen yang ada di FPGA yang gunanya untuk mengoptimalkan penggunaan logic cell yang ada di dalamnya agar sinyal input tidak berpropagasi di dalamnya terlalu lama sehingga nanti bakalan tidak efektif, dan juga hal ini dapat memperkecil cost yang didapatkan. Next. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri Faza. Oke, selanjutnya saya Fikri Faza akan menjelaskan alur perancangan FPGA. Nah, FPGA itu sendiri diimplementasikan dengan sistem CAD atau Computer Aided Design. Nah, pertama-tama kita tuh melakukan desain and try terlebih dahulu. Nah, desain and try bisa berupa dua bentuk, yaitu schematic and try dan juga text and try. Untuk schematic and try itu menggunakan gambar-gambar simbol gerbang logika yang disatukan sehingga menjadi rangkaian yang utuh. Sedangkan kalau text and try menggunakan VHDL atau yang tadi Very High Speed Integrated Hardware Description Language atau bahasa pemrogramannya. Dan yang kedua, kita melakukan logic implementation, yaitu merge dan translate dan juga optimize equation. Nah, kalau di sini itu tujuannya untuk mengoperasikan bilangan boolean untuk mengoptimalkan penggunaan logika. Next. Yang ketiga, kita melakukan mapping atau proses transformasi ekspresi boolean ke dalam bentuk sirkuit di logic blocknya. Terus kita melakukan placement, yaitu menempatkan algoritma ke dalam masing-masing bloknya. Dan setelah itu kita melakukan routing software. Nah, di sini kita mengatur programmable interconnect atau wire segmentnya dan menentukan programmable switch untuk menghubungkan antara bloknya. Nah, setelah itu kita melakukan simulation atau memverifikasi rangkaian yang udah apakah sudah bekerja sesuai yang kita inginkan, dan mengecek apabila ada propagation delay. Nah, yang ketujuh ada programming unit, yaitu membuat bitstream yang mempresentasikan rancangan akhir dan akan dikirim ke target device-nya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dan gerbang dalam FPGA. Nah, di sini seperti yang disebutkan Virus tadi, saya akan lebih menjelaskan ke dalam CLB-nya atau configure logic blocks-nya. Karena tadi gerbang logika yang digunakan adalah AND, OR, dan NOT. Nah, di sini jumlah gerbang yang bisa diimplementasikan oleh FPGA itu bisa sampai ekuivalen jutaan. Nah, di sini CLB itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada LUT atau lookup table, D flip-flop, dan juga multiplexer 2:1. Untuk lookup table itu merupakan suatu komponen sejenis RAM dengan kapasitas yang kecil. Nah, kalau yang ini berperan sebagai proses implementasi fungsi-fungsi logika yang digunakan. Kalau D flip-flop itu komponen flip-flop yang merupakan rangkaian sel biner yang 2 buah output yang keadaannya berkebalikan. Nah, fungsinya itu sebagai rangkaian logika sekuensial yang di dalamnya terdapat bagian komponen yang berhubungan dengan memori dan pewaktu. Nah, untuk multiplexer 2:1 ini merupakan komponen digital yang berperan sebagai switch yang menghubungkan antara data input dan juga output. Karena multiplexernya 2:1, maka inputnya 2, maka nanti output yang jadi hasilnya jadi 1 buah output. Next. Bisa dilihat dari gambar rangkaian dalam CLB-nya, dari sebelah kiri ada lookup table, jadi nanti dari tabelnya bakal diubah menjadi suatu ekspresi fungsi boolean, lalu diproses di dalam flip-flop, D flip-flop, lalu terakhir akan dibawa ke multiplexer 2:1-nya dan akan menghasilkan suatu output. Nah, dari semua ini nanti pada dasarnya logic cell itu dihubungkan satu sama lain dan menggunakan jalur koneksi yang ada pada FPGA. Nah, setiap satu logic cell ini bekerja secara sederhana dan ringkas, tapi kalau digabungin bakal bekerja secara kompleks dan bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita. Ini referensi dari PPT kami. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.